Selamat Paskah buat semuanya. Happy Passover. Ya Allah kita yang sudah bangkit. Ya Tuhan kita yang sudah bangkit. Dan Dia sudah memenangkan segala perkara. Dan kita percaya kita juga sebagai gerejanya memenangkan segala perkara. Hari ini kita akan membahas tentang kasih yang sempurna. Ya Allah kita yang luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 12. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna ini dinyatakan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata, kasih Allah itu ada tindakannya. Bukan hanya sekedar dikatakan bahwa Allah mengasihi kita, tetapi Allah bertindak mengasihi kita. Ya, Allah bertindak dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Ada tindakan dari kasih yang sempurna. Nah, kasih yang sempurna ini sekarang diturunkan dalam hidup kita. Diberikan dalam hidup kita. Sehingga untuk kita memiliki kasih yang sempurna itu bukan hanya sekedar hayalan lagi. Tetapi kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena Allah Bapa yang memiliki kasih yang sempurna itu telah memberikan kasih yang sempurna itu kepada kita. Nah, firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, yang kita tahu, kalau Allah hadir di tengah-tengah kita, ini dikatakan jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Kita saling mengasihi. Kasih apa yang ada di dalamnya? Kasih agape. Ketika kita saling mengasihi, kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang kuat. Kasih yang tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memanfaatkan kasih agape. Jadi jangan berpikir kalau kita mengasihi orang lalu kita menjadi lemah. Tidak, kasih agape itu kuat. Sehingga apa yang tadinya tidak bisa kita lakukan, kita jadi bisa melakukannya. Karena ada kasih di dalam kita. Jadi kalau kita saling mengasihi, maka Allah akan berdiam di dalam kita. Dan kasih-Nya itu sempurna. Artinya kasih yang sempurna itu akan ada di antara kita dan ada di dalam kita. Ketika kita memiliki kasih, maka masing-masing kita akan melakukan tindakan kasih. Karena kasih itu dinyatakan. Tidak pernah kasih disembunyikan. Kasih itu pasti dinyatakan. Nah, kan dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi sekarang kita melihat Yohanes 1 ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Sama dengan ayat yang tadi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi, di ayat ini dikatakan tetapi. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Allah dinyatakan dalam kehidupan anak tunggal Bapa. Siapa anak tunggal itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus menyatakan Allah. Yesus Kristus merepresentasikan Allah. Makanya kita sebagai gereja merepresentasikan Yesus Kristus. Ketika kita merepresentasikan Yesus Kristus, kita merepresentasikan kehidupan sorga, kehidupan Allah sendiri. Ya. Jadi kita bisa mengenal Allah sekarang. Yang tadinya tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Tetapi kita mengenalnya sekarang karena apa? Yesus Kristus sudah hidup di dunia ini dan merepresentasikan Allah. Jadi kita bisa mengenal Allah. Oh, Allah ini seperti ini. Kenapa? Kehidupan Allah direpresentasikan dalam hidup Yesus. Karena Yesus ketika hidup di dunia ini, dia melakukan kehendak Allah. Ya, dia buang semua agenda pribadinya. Dia buang semua kehendak pribadinya.
Dan gereja yang membuang semua agenda pribadinya, yang membuang semua kehendak pribadinya dan masuk di dalam kehendak Allah, dia akan merepresentasikan Yesus Kristus. Dia akan melanjutkan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, kenapa Allah dikatakan itu memiliki kasih yang sempurna? Kasih Allah itu sempurna. Saudara perhatikan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, jadi kasih Allah itu demikian sempurna. Itu sudah dinyatakan ketika manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3, kita tahu peristiwanya itu waktu Hawa membiarkan ular berbincang-bincang dengan dia. Nah, perhatikan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan berfirman bahwa Adam itu menguasai semuanya. Tetapi ketika Hawa berjumpa dengan ular dan ular bicara kepada Hawa, kenapa ini bisa? Karena ingat, masih satu frekuensi. Ular bicara kepada Hawa, lalu Hawa mengikuti ular. Artinya apa? Ini bukan firman. Karena kalau firman, ular yang harus mengikuti Hawa. Firmannya adalah manusia yang berkuasa atas binatang. Tetapi saat itu ketika ular bicara, Hawa mengikuti. Di situ sudah ada penyimpangan firman. Itu sebabnya penyimpangan yang sedikit di awal menjadi penyimpangan besar pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya ketika Hawa menyimpang sedikit saja, pada akhirnya terjadi penyimpangan yang besar. Apa yang sudah tertulis, apa yang sudah dikatakan, itu benar-benar dilakukan. Yang dilarang itu dilakukan. Firman Tuhan kepada Adam sudah jelas. Semua buah yang ada dalam pohon-pohonan di Taman Eden boleh dimakan. Termasuk pohon kehidupan. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan makan buahnya. Ketika engkau makan buahnya, engkau akan mati. Hawa terjadi penyimpangan ketika awal dia menyimpang, dia bukan berkuasa atas ular, tapi dia menurunkan derajatnya sama dengan ular. Lalu setelah itu tambah turun lagi, dia mengikuti apa kata ular. Karena ketika dia mengikuti apa kata ular, artinya dia dibawa ular. Ketika dia dibawa ular, dia mulai melihat buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kok kayaknya enak ya? Saudara tahu, kalau saudara punya semua makanan, tapi satu yang nggak boleh, saudara akan penasaran dengan yang satu itu. Benar, kalau engkau tidak memelihara kasih Allah di dalammu, engkau akan penasaran. Karena itu keinginan pribadi. Itu keinginan sendiri. Penasaran itu keinginan sendiri. Kita penasaran nih. Kalau ada makanan yang ditutup, yang ini tidak boleh dibuka ya. Justru kita penasaran. Kita mau buka. Yang lain boleh dibuka, yang lain sudah dibuka, kita malah nggak penasaran. Yang lain boleh dibuka, kita nggak penasaran. Yang belum dibuka, kita penasaran. Apa ya isinya? Itu yang terjadi pada Hawa. Ini nggak boleh dimakan. Pas dilihat-lihat, saudara tahu, mata manusia ketika melihat, makin melihat, ih, kok ini kayaknya enak ya. Yang tadinya kita tidak tahu di Taman Eden, Adam dan Hawa berapa ribu tahun mereka hidup. Karena mereka kekal. Belum ada kematian. Mereka melihat buah itu, oh ini nggak boleh. Udah lewat saudara. Tetapi sekarang, karena ada perkataan dari luar, bukan dari firman, perkataan dari luar masuk dalam pikiran Hawa. Itu membuat matanya ketika melihat, ini buah lain dari yang lain. Ini sepertinya enak ini. Lalu, karena dia sudah melihat ini enak, ular berkata lagi,
Kalau engkau makan buahnya, engkau akan menjadi seperti Allah. Ini adalah kebohongan. Ini adalah dusta. Karena Adam dan Hawa jelas ketika diciptakan, Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia seperti kita, seperti pikiran kita, seperti rupa kita. Sebelum makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, manusia memang sudah diciptakan seperti Allah. Tapi sekarang dari dunia ini, yang sepertinya kau masuk logika ya, dengar, kalau kita punya pengetahuan yang berasal dari dunia ini, sepertinya itu masuk logika. Tapi kalau kita punya pengetahuan yang berasal dari sorga, maka kita tahu logika yang sebenarnya adalah dari firman. Kalau makan buah ini, engkau akan menjadi seperti Allah. Lalu sepertinya, ingat, wanita bukan keinginannya untuk menjadi seperti Allah. Hawa keinginannya cuma, ini menarik. Apa yang dikatakan ular, itu dusta. Sebelumnya memang manusia sudah seperti Allah. Mereka kekal. Dan ketika Hawa memetik buah itu, dia makan. Suaminya kan ada dekat-dekat. Kan Adam mencintai Hawa. Karena yang lainnya nggak cantik. Cuma Hawa yang cantik. Dia ada dekat Hawa. Diberikan kepada Adam. Saking cintanya, Adam makan buah itu. Karena saudara tahu, dosanya itu sudah terjadi di awal. Ketika berbincang-bincang dengan ular. Apakah kita pernah melihat Adam berbincang-bincang dengan binatang? Tidak. Adam memerintahkan. Harusnya Hawa memerintahkan juga. Dan jelas, ular tidak bisa memerintahkan Hawa. Ular cuma bisa memberikan saran, memberikan usul. Tidak bisa memerintahkan. Ular tidak bisa berkata kepada Hawa, petik buah itu, makan buah itu. Tidak bisa. Karena kekuasaan bukan diberikan kepada musuh. Kekuasaan diberikan kepada manusia. Itu sebabnya iblis jealous, iri dengan manusia. Makanya dia berkata, aku mau meninggikan diri. Menjadi sama seperti Allah. Kenapa? Karena iblis melihat dia yang ada di sorga tadinya dan dibuang ke bumi. Dia melihat, loh kok yang menjadi seperti Allah itu bukan dia, tapi manusia. Itu sebabnya dia melakukan semua upaya. Dan Hawa kena. Dia makan buahnya. Langsung ketika buah itu dimakan, ada kematian. Sebelumnya tidak ada kematian. Ada kematian. Kenapa kasih Allah demikian sempurna? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan untuk menebus manusia kembali. Dari semua dosa-dosa itu ditebus kembali. Sehingga manusia bisa kembali lagi menikmati kehidupan di Taman Eden. Itu yang kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita lihat saja waktu Allah berfirman kepada ular, ya, kepada Adam, kepada Hawa, sudah biarkanlah. Ya, sekarang kepada ular. Lalu berfirmanlah Tuhan, Kejadian 3 ayat 14, Kejadian 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya
akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara perhatikan. Allah langsung membuat skema perencanaan, rancangan yang luar biasa. Langsung berkata kepada ular bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Jadi keturunan manusia yang diciptakan oleh Allah akan selalu bermusuhan dengan iblis. Tidak akan berteman. Semua orang percaya tidak akan berteman dengan iblis. Tidak akan memberi tempat kepada iblis. Tidak akan memberi tempat sedikit pun. Selalu ada permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, artinya keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Jadi yang diremukkan bukan kepala keturunan ular, tetapi kepala ular. Yang melakukan bukan perempuan, tetapi keturunan perempuan. Makanya kalau saudara perhatikan, rencana Allah yang besar ini, langsung ada tindakannya. Mulai saudara perhatikan, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan karena kasih-Nya, karena kasih yang sempurna, bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, ini yang pertama terjadi, umur Adam bisa dihitung. Karena apa? Karena ada kematian. Waktu di Taman Eden tidak pernah ditulis berapa umur Adam. Karena di situ kekal, ada pohon kehidupan. Kekal. Makanya di dalam kasih-Nya, Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Karena bahaya sekali kalau kita hidup di dalam daging, lalu kita ada di Taman Eden dan makan dari pohon kehidupan. Dosa membuat Adam bisa sakit, bisa lemah. Membuat Adam dan Hawa bisa sakit, bisa lemah. Kalau dia makan pohon kehidupan, buah dari pohon kehidupan, dia akan kekal. Jadi ini akan menyiksa Adam dan Hawa. Dia sudah makin lemah, tetapi kekal, tidak mati-mati. Saudara bisa bayangkan, itu kehidupan di dalam kematian. Itu sebabnya harus diusir di dalam kasih-Nya, karena Allah Maha Tahu. Sehingga ketika dia keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa tidak bisa makan dari pohon kehidupan. Dan umur mereka bisa dihitung. Ada umur Adam kan ketika meninggal? Ketika di Taman Eden tidak ada, tapi ketika di luar Taman Eden baru ada. Sehingga ketika Adam semakin lemah, dia bisa meninggal. Nah, waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, Allah sudah membangkitkan Habel sebagai keturunan perempuan, keturunan dari Hawa, untuk meremukkan kepala ular. Karena Habel menjadi orang benar. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima. Ketika korban Habel diterima, maka musuh, iblis, itu kepalanya nyut-nyut. Kepalanya pusing. Kenapa? Manusia diterima lagi sama Tuhan. Persembahannya diterima lagi sama Tuhan. Itu seperti meremukkan kepala ular. Tetapi melalui Kain, Habel dibunuh. Lalu kemudian, setelah itu, manusia sudah semakin rusak. Allah membangkitkan siapa? Nuh. Dan semua manusia itu dibiarkan mati. Kenapa? Semua sudah rusak kelakuannya. Sama seperti ular. Jadi Nuh dan
istri serta anak-anak dan mantu-mantunya masuk ke dalam bahtera. Ada 8 orang yang selamat. Melalui 8 orang ini, Allah menginginkan kehidupan yang sebelumnya seperti yang di Taman Eden. Makanya firman Tuhan datang kembali kepada Nuh dan berkata bahwa Nuh menguasai semua binatang. Berkuasa atas semua binatang. Kembali dikatakan, bukan sama derajatnya, bukan di bawah binatang. Supaya apa? Supaya roh dunia ini tidak masuk dalam pikiran Nuh dan tidak mencemari pikiran Nuh. Biar Nuh hanya diisi oleh firman saja. Tetapi Nuh tidak bisa memendam keinginannya. Itu terlampiaskan begitu saja. Ketika dia menjadi petani anggur, ya, anggur itu difermentasi, dia minum dan itu memabukkan sampai dia saking mabuknya dia tidur telanjang. Itu dosa yang dibuat oleh Nuh. Kalau saudara berpikir, kan itu anggur pertama. Nuh kan nggak tahu kalau minum anggur itu bikin mabuk. Sekarang saya mau tanya, saudara yang belum pernah minum mabuk nih, minuman yang memabukkan. Misalnya saudara minum bir. Ketika saudara minum bir, saudara kepalanya nggak enak, saudara berasa nggak? Pasti berasa. Itu belum memabukkan kan? Baru berasa aja. Artinya Nuh ketika minum anggur, itu dia udah berasa kepalanya kok rada gimana. Tetapi kenapa dilanjutkan? Harusnya dia berhenti. Kan kalau berhenti aman saudara. Waktu mencicipi sedikit aman. Kepalanya berat sedikit udah. Masih sadar. Ini dia tidur dengan tidak sadar. Jadi ada dosa. Ini kegagalan. Setelah itu, Tuhan membangkitkan Abraham. Tapi Abraham juga masih ada kesalahan. Ya. Harusnya istrinya itu Sarah. Tidak mengambil wanita lain. Tapi dia mengambil Hagar. Walaupun itu dari Sarah. Bukankah itu peristiwanya mirip seperti Adam dan Hawa? Hawa yang memberikan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kepada Adam. Sekarang Sarah yang memberikan Hagar kepada Abraham. Bukankah harusnya Abraham berkata, enggak, Tuhan berfirman bahwa anak yang akan dilahirkan melalui engkau. Bukan melalui yang lain. Kalau Abraham berketetapan dengan firman Tuhan, maka tidak perlu ada keributan yang besar di dunia ini. Tapi Abraham mengikuti apa kata Sarah. Dia mengambil Hagar. Lalu lahirlah Ismail. Ada kesalahan di situ. Lalu Tuhan bangkitkan Ishak. Ishak itu mirip seperti Abraham. Ketika ada kelaparan, perginya maunya ke Mesir. Bukankah itu yang dilakukan oleh Abraham? Tapi ketika dia taat kepada firman, Tuhan memberkati dia dengan berlipat-lipat kali ganda. Dalam tahun yang sama, dia bisa menuai 100 kali lipat. Tahun berikutnya, dia makin kaya. Tahun-tahun berikutnya, dia menjadi sangat kaya. Tetapi, Ishak pun ada kesalahan. Karena dia tidak bisa mendidik Esau dan Yakub dengan benar. Sehingga Esau dan Yakub bertentangan. Yakub bisa menipu. Yang seharusnya anak sulung yang menerima berkat kesulungan, tetapi ini dia memberikannya kepada Yakub. Jadi Yakub mulai dibangkitkan. Tapi kita tahu Yakub adalah penipu. Tidak sempurna.
Jadi dibangkitkanlah Yusuf. Tapi Yusuf juga tidak sempurna. Karena dia menikah bukan dengan orang satu bangsanya. Dia menikah dengan anak imam di Mesir. Bukan sebangsanya. Ya. Tapi Tuhan tetap memberkati Yusuf dan keturunannya. Manasye dan Efraim. Lalu setelah itu Tuhan membangkitkan Musa. Tapi Musa juga ada masalah. Ketika Tuhan berkata, berkatalah kepada gunung batu itu supaya keluar air. Musa bukannya berkata kepada gunung batu, tapi Musa memukul gunung batu. Padahal gunung batu itu adalah lambang dari Yesus sendiri. Sebelumnya Allah sudah berfirman kepada Musa, pukul batu itu supaya keluar air. Dipukul batu itu keluar air, sudah sekali. Itu melambangkan bahwa Yesus disalib. Sekali. Tetapi yang kedua kali, Musa disuruh berkata, berbicara, supaya gunung batu itu mengeluarkan air. Tapi dia pukul di dalam kemarahannya kepada bangsa Israel, karena bangsa Israel mengeluh terus, dipukul gunung batu itu. Musa menjadi tidak masuk ke dalam Kanaan. Dia masuk ke tanah perjanjian, tapi yang seberang sini. Yang seberang sananya dia tidak masuk. Siapa yang masuk ke sana? Yosua. Dan dari situ kita melihat bahwa Allah terus membangkitkan keturunan perempuan untuk meremukkan kepala ular. Dibangkitkan para hakim. Dibangkitkan para nabi. Tetapi ketika dibangkitkan, mereka semua tidak sempurna pada akhirnya. Benih perempuan itu, ini harus dilahirkan. Bukan yang berasal dari laki-laki, bukan yang berasal dari manusia. Tetapi harus dari sorga. Itu sebabnya Maria ketika masih bertunangan dengan Yusuf, jadi belum menikah, masih perawan. Di dalam kemahakuasaan Allah, ditaruhlah benih. Sehingga ketika Maria melahirkan, itu adalah benih yang kudus. Karena bukan berasal dari manusia. Kalau itu berasal dari manusia, ketika lahir sudah ada benih dosa yang dari Adam. Yesus dilahirkan melalui perempuan. Firman pasti digenapi. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata begini. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi benih perempuan itu yang bisa meremukkan kepala ular adalah benih firman. Firman itu sendiri yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ini yang dibangkitkan oleh Allah. Dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi perhatikan saudara, ketika Adam keluar dari Taman Eden, setiap anak yang dilahirkan
membawa benih dosa. Ya. Benih dosa keturunan. Jadi sebelum anak itu bisa berbuat apa-apa, ada benih dosa yang dibawa karena dosa Adam. Nah, ketika Yesus dilahirkan, benih ini tidak ada benih Adam. Nangkap ya saudara, tidak ada benih Adam karena Allah sendiri yang bekerja di dalam rahim Maria. Hanya meminjam rahim Maria. Ketika dilahirkan, benih ini tidak menanggung dosa, tidak punya dosa, tidak ada dosa keturunan, tidak ada dosa bawaan. Benih ini sempurna. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itu darah banyak keluar. Makanya saudara perhatikan, darah keluar dari seluruh tubuhnya, di kepala, ya, di tangan dipaku, lambung ditikam dengan tombak, kaki dipaku, belakang dipecut, dicambuk dengan bola besi berduri, ya 39 kali. Makanya itu semua cukup untuk menyembuhkan kita. Karena firman pasti digenapi. Kalau kita percaya, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Maka kesembuhan itu yang datang kepada kita. Firman pasti digenapi. Ketika Allah berfirman, benih perempuan ini, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu terjadi, saudara. Sejak dari Habel itu ada. Akhirnya setelah dilihat, ini tidak bisa, tidak ada yang sempurna. Ketika zaman Musa, kan semua orang masih bawa korban bakaran. Ya, ada korban persembahan kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan untuk menghapus dosa dan salah. Nah sekarang dengan benih yang baru, benih yang tanpa cacat celah, ini yang memungkinkan untuk kita tidak lagi membawa korban bakaran. Karena darah itu sudah mengalir. Darah yang suci itu sudah mengalir. Karena darah yang suci itu tidak dilihat dari berapa banyak darahnya. Tetapi dilihat dari sucinya. Karena darah ini suci. Sehingga semua dosa, semua yang namanya dosa, ketika orang yang berdosa bersekutu dengan Yesus Kristus, maka yang suci itu membuat dosa itu hilang. Nah, sekarang lihat ayat 1 Korintus 15 ayat ke-22. Ini dikatakan karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam karena ada dosa. Jadi semua orang yang lahir pasti mati. Mati dalam arti kata itu bukannya pindah ke sorga, tapi mati. Mati dan dibawanya ke bawah. Bukan ke atas. Sedangkan sorga adanya di atas. Neraka adanya di bawah. Ini dibawanya ke bawah, bukan ke atas. Mati. Lalu dikatakan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Jadi orang yang mati ini dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kita semua yang harusnya mati karena persekutuan dengan Adam, ketika kita bersekutu dengan Kristus, kita dihidupkan kembali. Kematian bukan milik kita. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak ke bawah, tapi kita ke atas. Karena Yesus sudah memindahkannya. Kita bukan mati secara mengerikan, menakutkan. Tidak. Ketika kita meninggalkan dunia ini, maka kita tahu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita sudah selesai. Itu sebabnya kita kembali kepada Bapa. Makanya kita dikatakan berpulang ke rumah Bapa. Tidak ada kematian dalam hidup orang percaya. Karena itu hanya pindah.
pindah dunia dari bumi ini ke sorga yang mulia. Tidak ada lagi kematian. Ketika kita bersekutu dengan Kristus, maka kita dihidupkan kembali. Atau kita dilahirkan kembali. Menjadi ciptaan yang baru. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, pikiran kita yang penuh dengan dosa disucikan. Sehingga kita mulai berpikir secara berbeda. Kenapa? Karena firman Tuhan mulai ada di dalam kita. Pikiran kita tidak diganggu oleh roh dunia ini lagi. Karena roh dunia ini adalah dosa. Ketika masuk ke dalam pikiran kita menjadi dosa. Tetapi firman yang ada di dalam kita. Dan ketika kita berpikir di dalam firman Tuhan itu, maka pikiran kita disucikan. Jadi kita dihidupkan kembali sama seperti ketika Adam diciptakan. Pikiran kita sama seperti pikiran Allah. Bagaimana caranya kita menangkap pikiran Tuhan? Kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau lagi. Jadi kita dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Nah, bagaimana caranya? Kok bisa persekutuan dengan Kristus membuat kita dihidupkan kembali? Sekarang kita lihat ayat 24. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan, ia ini adalah Yesus Kristus, menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi bagaimana caranya kita ketika bersekutu dengan Kristus, kita jadi dilahirkan kembali. Kita tidak hidup di bawah dosa lagi. Karena apa? Karena Yesus membuat semua kerajaan itu menjadi kerajaan Kristus. Dia membinasakan segala pemerintahan. Pemerintahan iblis dibinasakan. Karena ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah telah berfirman bahwa benih atau keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan kita tahu ketika Yesus mati di kayu salib, itu ada beberapa hari sebelum Yesus bangkit. Ya, benar, tahu semua itu. Nah, sebelum Yesus bangkit, Yesus masuk ke tempat terendah. Ya, kalau saudara baca di Alkitab, itu dikatakan bahwa Yesus itu sudah turun ke tempat yang paling bawah. Apa itu? Neraka. Pemerintahan di sana dihancurkan oleh Yesus. Iblis dihancurkan. Pemerintahannya dibinasakan. Lalu, karena iblis adalah hamba dosa, Yesus berhadapan dengan dosa, maka kita bisa menang. Ada kuasa dosa di situ. Dikalahkan kuasa dosa. Karena yang suci pasti mengalahkan yang berdosa. Ya. Yang maha kuasa pasti mengalahkan yang tidak maha kuasa. Dikalahkan dosa. Firman Tuhan katakan, musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Itu sebabnya setelah mengalahkan iblis, setelah mengalahkan dosa, sekarang ada kekuatan maut. Yesus mendatangi maut. Lalu, maut dibinasakan. Itu sebabnya kitab Wahyu berkata, kunci kerajaan itu sekarang, kunci maut dan kunci kerajaan maut sekarang ada di tangan Yesus. Ini menandakan Yesus sudah menang. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas kita.
Itu sebabnya kematian bukan menjadi milik kita lagi. Maut tidak bisa mengambil nyawa kita. Ketika maut mau mengambil nyawa kita, dia harus izin dulu karena kuncinya ada di tangan Yesus. Mesti izin dulu. Boleh enggak? Tapi kita tahu, selalu ada permusuhan antara benih perempuan dengan ular. Ada permusuhan. Sekarang ini, dengar, saudara jangan lihat apa yang dikatakan oleh kitab Ayub, karena dalam kitab Ayub, Yesus Kristus belum lahir. Iblis bisa menghadap, bisa minta untuk mencobai Ayub. Anaknya diambil, hartanya diambil, kesehatannya diambil. Iblis bisa seperti itu. Tetapi sekarang, Yesus sudah menang. Itu sebabnya. Kalau maut mau minta izin, Yesus bisa berkata, tidak ada izin untuk maut. Kematian bukan milik kita lagi. Kematian bukan milik orang percaya lagi. Kita bisa hidup dalam kesehatan ilahi. Sehingga setiap orang yang bersekutu dengan Kristus, dia dihidupkan kembali. Yang tadinya kematian mungkin sudah ada waktu-waktu untuk orang di dunia ini. Tapi setiap orang yang bersekutu dengan Kristus, waktunya tidak ditentukan oleh roh kematian, tetapi ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ketika Paulus akan meninggal, dia tahu kapan dia meninggal. Dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku. Dia tahu. Kita tahu kapan kita meninggal. Jadi jangan buru-buru meninggalkan dunia ini. Kita punya tugas dari Allah. Kita punya tugas melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ketika kita bersekutu dengan Kristus, maka kita dihidupkan kembali. Semua organ-organ tubuh kita yang tadinya mati, hidup kembali. Sehingga kita disehatkan kembali, disembuhkan. Semua apa yang kita lakukan yang mati, sekarang yang kita lakukan menjadi hidup. Kita dihidupkan kembali karena persekutuan kita dengan Kristus. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Kristus. Karena ketika engkau bersekutu dengan Kristus, ada kehidupan yang baru. Itu sebabnya kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sementara dunia ini tergoncang, tapi kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita akan selalu naik dan tidak pernah turun. Haleluya. Lalu ayat yang ke-54. Ayat yang ke-54 dari 1 Korintus 15. Kita baca. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi maut tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang bersekutu dengan Kristus. Itu sebabnya kita bisa berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ketika kita mengenakan ya, yang dapat binasa ini, kita ganti dengan yang tidak dapat binasa. Lalu yang mati ini kita ganti dengan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Jadi firman tentang maut telah ditelan dalam kemenangan digenapi dalam hidup kita. Karena ketika kita bersekutu dengan Kristus, kita tidak ada kematian. Kita dihidupkan kembali. Tidak ada kematian. Artinya kita mengenakan yang tidak dapat mati. Kita ada di dalam roh Kristus.
Dan Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya juga di dalam kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam Roh, kita itu mengenakan yang tidak dapat binasa, kita mengenakan yang tidak dapat mati. Dan ketika kita sampai di situ, maka genaplah firman Tuhan. Firman Tuhan digenapi. Firman Tuhan yang digenapi adalah maut telah ditelan dalam kemenangan. Apa yang lebih besar daripada maut? Musuh apa yang lebih besar daripada maut? Tidak ada. Kalau yang paling besar saja sudah ditelan dalam kemenangan, maka semua musuh yang tidak ada apa-apanya itu akan ditelan juga dalam kemenangan. Karena kebangkitan Yesus membuat kita hidup dalam kemenangan. Kebangkitan Yesus membuat kita bukan hanya menjadi pemenang, tapi menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kebangkitan Yesus membuat kita hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, dalam kemuliaan demi kemuliaan. Bukan dalam kesakitan lagi, bukan dalam kekurangan lagi, bukan dalam kelemahan lagi, tapi kita hidup dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Genaplah firman Tuhan ini di dalam hidupmu. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan ketika Yesus sudah memberikan kerajaan itu kepada Allah Bapa. Oh, firman Tuhan katakan di dalam kitab Filipi, Bapa memberikan Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dan semua nama di dunia ini harus bertekuk lutut di bawah nama segala nama. Haleluya. Semua ada di bawah kakinya. Tapi sekarang dengar saudara, Yesus diberikan nama di atas segala nama. Dan sekarang nama di atas segala nama ini diberikan kepada gerejanya sebagai tubuh Kristus. Engkau adalah gerejanya. Sekarang nama di atas segala nama. Yang segala sesuatu itu ada di bawah kakinya. Sekarang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Kita bisa hidup dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Kita tidak hidup dalam kekalahan lagi. Karena kita hidup dalam kemenangan. Yesus telah memberikan kita kemenangan. Itu supaya kita tinggal mengambil kemenangan itu. Kita tidak tinggal menerima kemenangan itu. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Nama di atas segala nama itu sekarang ada di dalam hidup kita. Dan kita bisa hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Tidak ada kegagalan di dalam hidup Tuhan. Tidak ada kemenangan dalam hidup gereja. Tidak ada kegagalan dalam hidup gereja. Yang ada adalah kemenangan. Gereja pasti menang. Ketika kita bersekutu dengan Kristus, Tuhan bekerja. Gereja dibangkitkan. Kapan gereja dibangkitkan? Ketika Roh Kudus dicurahkan. Waktu Roh Kudus ada di dalam kehidupan gereja, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Tidak ada lagi kegagalan. Kegagalan bukan milik kita. Kekalahan bukan milik kita. Di mana letak musuh? Di bawah kita. Jauh di bawah kita. Itu sebabnya kita tidak memukul musuh, kita menginjak karena dia ada di bawah kita. Haleluya. Ya, ada di bawah kita. Kita menginjak-injak musuh. Jangan percaya dengan kekalahan, jangan percaya dengan kegagalan. Karena Tuhan memberikan kita kemenangan. Dengan bersekutu dengan Kristus, kita hidup dalam kemenangan. Haleluya. Angkat tanganmu. Oh, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bersama dengan Engkau, kami hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Tidak ada kegagalan. Tidak ada kekalahan. Karena Tuhan kami telah memberikan kami kemenangan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kami bukan hanya pemenang saja, tapi kami lebih daripada pemenang. Karena pertempuran kami sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Kami tinggal menerima kemenangan, kami tinggal mengambil kemenangan itu. Terima kasih Tuhan. Benih dari perempuan itu yang ada di dalam hidup Yesus Kristus. Sekarang benih itu ada di dalam gereja. Kita yang akan meremukkan kepala ular. Kita tahu musuh kita sudah diremukkan kepalanya. Artinya dia sudah tidak bisa berpikir dengan benar lagi. Sudah semakin turun dan semakin turun. Itu sebabnya kita bisa hidup dalam kemenangan.
Dia Allah kita yang mau kita hidup di dalam kemenangan. Kematian bukan milik kita. Ketika kita bersekutu di dalam persekutuan dengan Kristus, maka kita bisa melihat sorga membackup kita. Sorga di pihak kita. Ketika engkau sakit, percaya kepada firman. Ketika ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, sudah datang ke berbagai dokter, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tetapi ketika Yesus lewat di daerahnya, tahukah saudara, Tuhan sedang melewati kita, sedang ada di tengah-tengah kita. Ketika Yesus lewat daerah situ, dia tidak membuang kesempatan itu. Walaupun secara fisik dia lemah, tapi dia terus menerobos. Dia terus menerobos. Apa yang membuat dia bisa menerobos? Imannya. Karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Dengan kepercayaan ini, dengan iman ini, dia punya kekuatan yang baru. Saya percaya, kalau saudara sakit, engkau beriman, engkau percaya kepada firman, maka dengan imanmu, dengan kepercayaanmu, engkau menjadi dikuatkan. Engkau tidak lemah lagi, engkau kuat. Perempuan ini mendesak terus. Di tengah-tengah orang banyak, dia mendesak terus. Menerobos semua rintangan yang ada. Inilah ciri orang yang beriman. Menerobos semua halangan yang ada. Karena tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Ketika halangan itu ada, kita bisa terobos. Perempuan ini terus menerobos. Sampai akhirnya dia bisa mendekati Yesus. Dan imannya dia lakukan dengan perbuatan. Dia menjamah jubah Yesus. Lalu Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Saudara tahu, banyak orang di situ yang menjamah Yesus. Tetapi Yesus tidak berkata siapa yang menjamah aku. Tapi Yesus tahu ada jamahan yang berbeda. Ini orang yang menjamah dengan iman, dengan percaya. Karena apa? Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Saya percaya ketika kita menjamah Tuhan, ada kuasa yang keluar. Ada kuasa yang keluar dari sorga. Sehingga sakit penyakit kita disembuhkan begitu saja. Perempuan yang sakit pendarahan ini sudah 12 tahun. Saat itu juga dia disembuhkan. Ketika Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Walaupun dia tidak langsung menjawab. Tetapi akhirnya dia datang kepada Yesus. Dia mengaku, aku yang menjamah. Aku sakit 12 tahun. Dan tidak ada yang bisa mengobati, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tetapi ketika aku menjamah engkau, aku sembuh. Saya percaya kesembuhan menjadi milik saudara. Milik yang mutlak. Jadi milik saudara. Karena Yesus sudah menang. Sakit penyakit itu diberikan oleh maut. Tapi maut sekarang sudah ditelan dalam kemenangan. Sehingga kita bisa hidup dalam kemenangan. Maut tidak berkuasa atas kita. Sakit penyakit tidak berkuasa atas kita. Tapi Tuhan yang berkuasa atas kita. Haleluya. Wanita itu sembuh. Walaupun orang-orang di sekitar Yesus bertanya, Tuhan, begini banyak orang yang menjamah engkau, berdesak-desakan, menjamah engkau. Bagaimana mungkin engkau bisa berkata, siapa yang menjamah jubahku? Dengar saudara, Tuhan selalu akurat. Semua orang boleh berkata telah menjamah Tuhan. Tetapi siapa yang menjamah dengan iman? Siapa yang menjamah dengan kepercayaan? Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Tuhan tahu. Sehingga ketika perempuan ini sampai, dia bukan hanya disembuhkan, tapi dia juga diselamatkan.
dia menjadi pemilik sorga. Dia mewarisi sorga. Karena apa yang telah dilakukannya. Kita bukan hanya disembuhkan. Kita adalah pemilik sorga. Kita adalah anak-anak Allah. Kita yang mewujudkan isi hati Allah di muka bumi ini. Sampai kita selesai melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ucapkan syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan. Dan Engkau terus bekerja dalam hidupmu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Dan kami bangkit bersama-sama dengan Engkau. Karena roh yang pernah bekerja di dalam hidup Tuhan Yesus. Sekarang Roh Kudus itu ada di dalam kami. Bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang telah Engkau lakukan. Untuk kasih yang sempurna. Yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah segala pujian, kemuliaan, hormat, keagungan. Hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Amin.